Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat penyiaran, kembali lagi di ruang siar KPI Aceh. Dan yang pastinya kali ini KPI Aceh bersama BPOM Aceh berkolaborasi dalam mensosialisasikan, dalam mendistribusikan informasi kepada sahabat penyiaran semuanya terkait hal-hal yang tidak kita ketahui nih. Apa saja tugas-tugas dari BPOM dan bagaimana hal-hal yang tidak kita ketahui kinerja dan apapun sebagainya melalui series dari ruang siar KPI kali ini kita akan bahas secara detail per series kita nih ada beberapa series dan yang pastinya hari ini kita didampingi sama narasumber yang pastinya mumpuni dan pakar di bidangnya. Dan di sini ada Bang Ari Suhada Putra, S-Farm Apoteker ya gitu ya Bang ya. Apa kabar Bang? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, terima kasih. Tembak. Iya, insya Allah. Dan Kak Ike Ramadanti Daniel, SSI. Apa kabar, Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang pastinya nih, Sobat Penyiaran udah pasti menunggu-nunggu ya, apa sih sebenarnya yang akan kita bahas pada hari ini. Dan sebagai intro nih, yang kita ketahui ya, perkembangan dunia digital saat sekarang ini memang menjamur di berbagai platform media. Dan di berbagai platform inilah yang membuat kita semakin mudah untuk mendapatkan informasi dari berbagai macam itu dalam satu genggaman. Dan kali ini BPOM pun juga membuat mobile agar masyarakat mengetahui bagaimana pentingnya dari kita mengetahui pencegahan dari pemakaian ataupun pemakaian produk ataupun apapun hal yang termasuk di dalam BPOM mobile tersebut pasti kita akan kupas pada hari ini. Karena hari ini kita judul series kita adalah terkait BPOM mobile ya. Nah, ngomong-ngomong BPOM mobile nih sahabat penyiaran, apa sih itu BPOM mobile ya? Kak Ike ini mungkin bisa dijelasin dari awal ya. Iya. Oke, silakan. Baik Mbak Putri, jadi BPOM Mobile ini adalah aplikasi nih yang dibuat oleh Badan POM RI Mm-mm. untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek nih legalitas suatu produk obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan maupun pangan olahan terkemas. Nah, situ juga ada isu berita terkini juga akan disampaikan di segmen selanjutnya nanti ya lebih lengkap ya Mbak Putri ya. Wow, lengkap berarti ya. Berarti kan bukan hanya terkait dari produk kosmetik saja, lengkap sampai bahan pangan gitu ya. Benar. Benar sekali. Dan yang pastinya kalau tadi kan ada BPOM Mobile gitu ya. Jadi kan di situ kan ada di dalam aplikasi tersebut ada tadi kan kalau tadi disampaikan ada beberapa hal. Mungkin ada nggak hal yang inti di dalam BPOM Mobile yang mungkin bisa kita lihat misalnya cek BPOM kita mau lihat nih misalnya saya masyarakat awam ya. Terus sobat penyiaran misalnya mau ngecek nih ini ininya apa barcode-nya gimana dan apa sih aplikasi kan ada tuh cek BPOM kita pernah dapat ya literasi sebelumnya ya cek BPOM dengan BPOM Mobile ada perbedaan nggak sih itu? Oh, ada. Jadi kita memang sebelum BPOM Mobile ini keluar, jadi ada cek aplikasi BPOM. Oke. Nah, itu memang bedanya kalau misalnya cek BPOM ini dia nggak di-download nih aplikasinya. Jadi dia melalui website di cekbpom.com.id. Nah, di situ juga ada untuk mencari legalitas produk, tapi bedanya sama BPOM Mobile ini adalah kalau BPOM Mobile itu kita bisa dengan men-scan tuh di barcode. Nah, jadi sekarang tuh ada di labelnya itu nomor izin edar BPOM itu keluarannya tuh ada dalam bentuk barcode. Tuh, jadi itu yang di-scan kalau BPOM Mobile. Kalau cek BPOM hanya untuk memasukkan nomor produknya, nomor registrasinya. Berarti di BPOM Mobile itu lebih lengkap, Benar. lebih lengkap ya untuk isiannya gitu ya. Berarti di BPOM Mobile pun ada cek BPOM juga atau memang terpisah seperti itu? Berarti Jadi, ada juga ya? ada. Jadi kalau misalnya di aplikasi BPOM Mobile itu ada untuk mencari legalitas suatu produk itu ada dengan memindai itu di barcode-nya. Kemudian nanti ada fitur selanjutnya itu cek NIE, cek nomor izin edar. Nah, semakin menarik nih. Oke, jadi ini semakin menarik ya. Tadi Bang Ari, Kak Ike tadi sudah sampaikan bahwa cek BPOM itu hanya cek cek bagaimana kita pakai barcode, pakai website gitu kan, langsung kita cek barcode ini tahu kemasan ini izin edarnya nomor berapa dan sebagainya. Tapi hanya pada cek barcode, maksudnya tidak banyak sekali fitur yang bisa kita lihat. Sedangkan BPOM Mobile ada lagi, berarti di dalamnya termasuk cek BPOM tadi. Ya. Oke, nah berarti apa lagi nih Bang Ari nih ya fitur-fitur yang tersedia di dalam aplikasi BPOM Mobile? Oke, silakan. Gini, Mbak Putri, kalau di aplikasi BPOM Mobile itu kita ada beberapa fitur. Sekarang tuh ada total 6 fitur yang sangat bermanfaat bagi masyarakat menurut kami. Yang pertama kita tadi punya scan to the barcode ya. Nah, di mana masyarakat itu sekarang bisa dengan mudah untuk langsung mengetahui apakah produk obat ataupun makanan
itu sudah memiliki izin edar BPOM atau tidak. Artinya apakah dia sudah aman atau tidak. Iya, iya. Jadi cukup dengan, mungkin kalau masyarakat di sini yang nonton live kita, itu bisa lihat bahwa di setiap produk sudah ada barcode khusus yang biasanya di atasnya ada tulisan BPOM RI. Itu tinggal buka aplikasi BPOM Mobile, langsung di scan barcode, langsung muncul produk ini sudah terdaftar atau belum. Nah, Kalau sudah benar. terdaftar, insya Allah berarti sudah aman. Nah, sampai sebegitunya ya, gampang sekali ya. Berarti sebenarnya sahabat penyiaran kita tuh rugi ya kalau kita nggak apa nih istilahnya mendownload ya. Mendownload berarti ya benar karena memang ini keuntungannya untuk kita sendiri gitu ya. Dan kalau tadi kan sudah disampaikan beberapa fitur ya. Berarti di situ juga ada kalau misalnya ada nih yang apa namanya tuh ternyata nggak masuk dalam barcode, ternyata itu barcode-barcodean misalnya ya gitu ya, izin edarnya ataupun nanti mungkin ada yang tanggal expirednya sudah lewat, kita kan nggak tahu ya. Nah itu bisa kita buat di pengaduan ya, fitur pengaduannya ya gitu ya, atau Ya, bisa. Jadi kan tadi selain ada fitur 2D barcode, kita juga ada fitur yang manual seperti cek BPOM, tapi bentuknya cek NIE. Itu bisa berguna untuk yang produk-produk tidak ada gambar barcode-nya. Jadi kita tinggal masukkan nomor izin edarnya. Kalau misalkan nanti tidak ditemukan, itu bisa kita langsung laporkan produk tersebut tidak terdaftar. Atau kita bisa secara manual di fitur pengaduan. Caranya mudah banget. Caranya kita hanya daftar email kita, tenang saja, identitas Bapak Ibu, masyarakat semua itu akan kita rahasiakan, didaftarkan, kemudian tinggal masukkan informasi yang dibutuhkan. Kan kayak produknya, kalau misalkan ada izin edarnya yang dimasukkan, terus misalkan produknya jenisnya apa, tinggal dilaporkan, nanti kami yang akan menindaklanjuti seperti itu. oh oke, gampang sekali ya sebenarnya ya. Mudah. Nah, jadi kan kalau tadi ada fitur-fitur yang tersedia, berarti apakah kita bisa melihat update informasi nggak di BPOM Mobile tersebut? Update informasinya. Nah, ini udah 3 ya fiturnya. Tadi kita ada 2D barcode, ada fitur cek NIE, ada Pengaduan. fitur. Iya. Nah, kita juga punya namanya fitur berita. Nah, dalam berita ini terdapat semua jenis berita yang update terkait obat dan makanan, termasuk penjelasan-penjelasan baik informasi tentang public warning, itu semuanya ada di list berita. Dan mungkin kalau bisa diperhatikan terbaru itu sedang ada penjelasan terkait bahwa Badan POM itu tidak menerima atau membuat sebuah pernyataan terkait ulang tahun Badan POM RI, itu kita tidak menerima. Jadi tidak ada yang namanya BPOM memungut biaya atau membayar sebuah pihak manapun untuk mengucapkan ulang tahun. Jadi itu berlaku untuk siapa saja. Gitu. Jadi jangan sampai ketipu ya sobat-sobat ya. Iya benar sekali ini informasi yang paling update soalnya ya. Nah kalau tadi udah disampaikan sama Bang Ari ya, update informasi yang juga ada di BPOM Mobile. Nah bagaimana nih sebenarnya cara gampangnya nih kalau kita bisa mengunduh aplikasi BPOM Mobile itu sendiri Kak Ike? Oke, jadi masyarakat bisa mengunduh aplikasi BPOM Mobile ini melalui Google Play Store ataupun di App Store. Nah, kemudian setelah kita masuk ke Google Play nih atau App Store-nya, kita klik pencariannya BPOM Mobile. Nah, kemudian kita install. Nah, setelah kita install, baru kita bisa gunakan fitur-fitur yang ada di BPOM Mobile. Gampang sekali. Ya. Enggak sampai semenit pokoknya. Ya. Pokoknya jari Anda menentukan. Oh iya, benar sekali itu tuh quote bagus ya. Nah, kalau tadi kita sudah ada lah, oke lah, BPOM Mobile ya untuk kita ini kan. Tapi kan ada sebagian ya, maksudnya masyarakat juga masih belum tahu nih apa yang harus dilakukan nih jika menemukan kayak tadi ya produk yang tidak terdaftar di BPOM. Sebagian masyarakat kita kan belum kritis ya, belum mau pikir, sudahlah, suka kali sudah skip gitu kan, males urusan mungkin ya. Tapi apa nih sebenarnya memang kita harus jadi masyarakat yang kritis ya. Jadi apa nih harus dilakukan nih Bang Ari nih jika menemukan produk yang tidak terdaftar nih di BPOM? Ya, gini, apa yang harus kita lakukan? Pertama, pastikan bahwa kita tidak menggunakan produk tersebut atau tidak mengkonsumsi makanan yang tidak terdaftar tersebut. Ini bisa berlaku untuk obat dan makanan ya, artinya termasuk kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan termasuk di sini. Nah, jadi kalau misalkan ada produk-produk yang tidak terdaftar, silahkan yang kedua laporkan. Laporkan itu bisa langsung ke WhatsApp kita atau media sosial kita di BPOM Aceh, atau bisa juga melalui Halo POM di 1500533. Itu sangat mudah sekali. Atau kalau misalkan sulit atau takut, bisa langsung laporkan melalui email kita di bpom_aceh@pom.go.id. Itu bisa melaporkan. Nah, selanjutnya tolong dibantu simpan produknya, pastikan bahwa produk tersebut yang dilaporkan ketika kita tindak lanjuti, kita akan dapatkan produknya. Itu mempermudah kita nantinya.
karena banyak sekali memang laporan dari masyarakat terkait produk-produk ini dan langsung kita tindak lanjuti. Alhamdulillah sekarang sudah tidak beda lagi di C terutama. Oke. Itu yang harus dilakukan pertama. Ya, Nah, jadi dan yang terakhir Mbak, ini paling penting banget. Pastikan gimana? untuk selalu cek klik, artinya cek Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Nah, itu checklist gitu ya, yang Iya. kerennya ya, benar-benar. Itu seperti nanti untuk nyambung tuh di closing statement tuh, gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau tadi kan kalau disampaikan kan bagaimana cara menggunakan produk yang tidak, misalnya nih kan, ada produk yang memang sebenarnya tidak terdaftar melalui aplikasi Bepom Mobile. Memang ada ya, nggak ada terdaftar seperti itu ya? Gimana deh, Kak Ike deh? Oh iya, jadi memang kadang kan sekarang tuh banyak pelaku usaha yang ini ya, nakal. Ya, jadi ada yang mereka palsukan nomor izin edar. Nah, itu yang Memang itu penting banget Bepom Mobile tuh. Jadi kita di rumah dimanapun kan handphone itu sekarang semua di genggaman kita ya. Nah, kita juga harus jadi konsumen cerdas. Tadi slogan Bepom, cek klik. Jadi kita manfaati juga nih aplikasi Bepom Mobile untuk kita dapat mengkonsumsi pangan, kosmetik dan obat tradisional itu yang udah terdaftar Bepom, yang udah terjamin nih mutu sama keamanannya. Iya benar sekali ya, karena kan nanti ketika sudah bisa terjadi ya hal-hal yang di luar dugaan kita, nanti baru masyarakat bilang, ini kok kayak gini nih kok masih diedarkan, padahal kitanya nggak mau melakukan pencegahan ya, pencegahan terhadap ini ya. Nah, Bang Ari nih, produk apa aja sih yang sebenarnya yang bisa diperiksa nih melalui Bepom Mobile? Ya, kalau untuk produk-produk yang bisa diperiksa itu, yang terutama pasti obat dan makanan ya. Nah, tadi mungkin di awal udah disampaikan sama Kak Ike, jadi obat itu termasuk ada obat tradisional, suplemen kesehatan, termasuk juga sediaan farmasi yang memiliki izin edar Bepom, kemudian juga termasuk di situ kosmetik yang kita gunakan hari-hari, dan yang pastinya ada makanan-makanan terkemas yang memang menggunakan izin edar Bepom. Karena kebetulan nih Mbak, kita juga ada izin edar yang lain itu seperti PIRT, itu memang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Nah, tapi kalau untuk kita itu biasanya untuk makanan-makanan dengan izin edar MD atau ML, artinya makanan buatan dalam negeri atau buatan luar negeri. Nanti caranya mudah, tinggal dimasukkan angkanya atau di-scan, cukup angkanya saja atau di-scan langsung saja. Jadi mudah dan ya nggak ribet lah Mbak, aman. Iya, terkesan kita ribet karena kita belum melihat langsung di aplikasinya. Mungkin waktu udah buka, Download sekarang juga ya. nah waktu udah download langsung dapat infonya, langsung gampang aja gitu ya. Iya, karena kan seperti tadi Kak Ike bilang bahwa kalau kita bisa menghindari, ngapain ya untuk sampai itu terjadi seperti itu. Nah, sebelum kita closing statement terkait tentang Bepom Mobile nih, mungkin nih ada yang mau disampaikan nih ya sebelum kita tutup segmen untuk Bepom Mobile. Silakan Kak Ike dulu ya kali ya. Ya, baik. Jadi untuk masyarakat seluruhnya, jadi silahkan download aplikasi Bepom Mobile ini agar pangan, obat, serta kosmetik, obat dan makanannya yang dikonsumsi aman dan juga terjamin. Selalu jadi konsumen cerdas sebelum dan membeli makanan atau mengkonsumsi makanan ya, obat dan makanannya selalu ingat cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan juga kadaluarsa. Oke, bagus sekali ya closing statementnya harus jadi masyarakat yang cerdas. Oke, Bang Ari nih closing statementnya nih. Nah, kalau dari saya tuh gini nih, ibaratkan kalau kamu tuh punya Bepom Mobile tuh kamu punya kuasa. Artinya kuasa buat tahu legalitas produk. Nah, gitu. Jadi pokoknya nggak usah ngomongin cuan, tenang, gratis. Yes. Viral nih, Iya benar ya. Bisa viral. Harus viral ya. Jadi gitu, download. Oke. Iya, oke. Mbak Putri ada pantun sedikit. Oke, baik silakan. Iya, iya, benar-benar nih, biar seru nih. Oke. Iya, iya, cakep. Jadi Bepom Aceh pergi sidak. Cakep. Pergi sidak ke sarana. Cakep. Pengen tahu legalitas produk. Cakep. Download Bepom Mobile aja. Iya, cakep, keren sekali. Download Bepom Mobile sekarang juga. Oke, yang pastinya terima kasih untuk sahabat penyiaran yang sudah stay tune di YouTube-nya KPI Aceh, di ruang siar KPI Aceh. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi dalam episode dan series berikutnya di literasi kita bersama Bepom Aceh dan juga KPI Aceh. Dan yang pastinya dari Aceh wujudkan siaran sehat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.